Selamat malam sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini saya atau kami dari tim Jejak Misteri NRT akan melakukan ziarah di makam Adipati Wirasaba. Untuk saat ini saya bersama dengan juru kunci makam Adipati Wirasaba yang mungkin nanti akan menjelaskan mengenai bagaimana silsilah makam ini terjadi. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu mungkin dengan Bapak siapa? Saya Lukmanuddin. Bapak Lukmanuddin. Sudah berapa lama ya Pak jadi juru kunci di makam sini? Sejak tahun 2002 sampai sekarang berarti berapa tahun? 2002 sampai sekarang berarti sekitar 9 tahun nih Pak. 9 tahun kurang lebih. Mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian gaib apa selama Bapak menjadi juru kunci di sini? Bisa diceritakan ke kami mungkin atau gimana? Ya, setelah pengalaman gaib ya, pada waktu itu di suatu malam hari saya itu disuruh untuk mendalang, istilah yang menceritakan daripada sejarah Adipati Wirasaba. Pada waktu itu saya belum pernah tahu sejarah itu. Dengan lewat mimpi itu saya bisa menceritakan sedikit secara singkatnya Adipati Wirasaba. Dan kalau boleh tahu mungkin biar kami dan juga teman-teman YouTube di rumah tahu sejarah Adipati Wirasaba itu bagaimana, mungkin bisa dikasih tahu sedikit, nggak apa-apa Pak mungkin. Sejarah Adipati Wirasaba itu pada tahun 1413 di masa pemerintahan Majapahit Brawijaya IV. Di Wirasaba itu sudah ada kadipaten yang namanya Adipati Wirasaba, yang pada waktu itu diperintah oleh beliau Adipati Pakuwon alias yaitu Adipati Wirahudaya nama jelasnya. Selama dia memimpin atau memerintah di Kadipaten Wirasaba, dia dari 1413 sampai 1433, terus dilanjutkan dengan turun temurun. Nah, pada suatu hari itu ada seorang pemuda yang mengembara mengabdikan diri di Kadipaten Wirasaba. Dengan kebaikan beliau, tingkahnya dan budi pekertinya mempunyai kelebihan, maka Adipati Pakuwon itu mengangkat menjadi anak angkatnya yang untuk meneruskan pemerintahnya di Kadipaten Wirasaba, yang namanya Raden Katuhu. Raden Katuhu putra dari Raden Baripin, adik dari Brawijaya V, putra dari Brawijaya IV, yang akhirnya dia meneruskan pemerintahnya di Kadipaten Wirasaba. Dia mempunyai anak yang bernama Kaurang. Setelah itu juga meneruskan di Kadipaten Wirasaba dengan gelar Wirahutama II. Terus dia mempunyai seorang anak yaitu yang namanya Joko Surawin. Dia terus meneruskan lagi pemerintahnya di Kadipaten Wirasaba bergelar menjadi Wirahutama III. Wirahutama III Joko Surawin mempunyai anak yang bernama Joko Tambang alias Surautama. Terus melanjutkan juga memerintah di Kadipaten Wirasaba bergelar Wirahutama IV, yaitu Adipati Wirasaba yang kelima. Terus dia mempunyai 4 orang anak, diantara lain yaitu Joko Suwargan, Suwaryo Wirojo alias Demang Toyareka. Dan terus anak yang pertama yang namanya Joko Suwargan itu meneruskan pemerintahnya di Kadipaten Wirasaba itu menjadi gelar yaitu Warga Utama I. Itu sudah di masa pemerintahan Pajang Sultan Hadiwijaya. Nah, di suatu hari Sultan Hadiwijaya itu menginginkan
Itu anak utama putri daripada Adipati atau Tembung. Nah kebetulan Adipati Wirasaba itu mempunyai anak, 4 orang anak, diantaranya yaitu Roro Sukasya, yang akhirnya dia dibawa ke Kesultanan Pajang untuk dipersembahkan atau bagaimana itu, yang di sana dijadikan yaitu penari serimpi. Dia pada tamu itu istilahnya menghormati atau untuk menghibur tamu di Kesultanan Pajang. Nah setelah itu sang Adipati Warkotama Suwato itu menyerahkan ke Kesultanan Pajang. Dia langsung kembali ke Adipati Wirasaba. Mendengar bahwa putra dari Adipati Wirasaba itu disembahkan kepada Sultan Hadiwijaya, maka Demang Toyareka mendengar bahwa itu akhirnya menusul ke Kesultanan Pajang bahwa itu sudah anak menantunya. Akhirnya Sultan Pajang itu marah, yang akhirnya yaitu Sultan Pajang menyuruh 2 orang prajurit atau gandek kembaran untuk mencegah atau membunuh Adipati Warkotama Suwato itu yang sudah pulang dalam perjalanan. Karena apa Sultan Hadiwijaya itu memerintah untuk membunuh? Karena dia merasa dibohonginya. Setelah itu akhirnya tanya pada putrinya yang bernama itu Roro Sukasya, itu putri Adipati Wirasaba. Dia menjawab bahwa memang pernah pada waktu kecil itu dijodohkan dengan putra Demang Toyareka yang bernama Bagus Mangun, tapi dia tidak mencintainya, atau cara Jawa niki elik, orang seneng. Akhirnya belum sampai tidur bersama, akhirnya berpisah. Akhirnya Sultan Hadiwijaya terus memerintah lagi 2 orang gandek. Nah dulu namanya gandek, kalau sekarang ya prajurit lah, 2 orang prajurit untuk mencegah yang di depan supaya jangan diteruskan untuk membunuh sang Adipati Wirasaba itu Warkotama Suwato itu. Dengan perjalanan memakai naik kuda yang cepat sekali berpacu dengan melambaikan tangannya, jangan dibunuh sebetulnya. Tapi yang di depan lebih cepat lagi karena mendengarnya itu cepat-cepat dibunuh. Menjelang sholat duhur, sang Adipati Wirasaba sudah di dalam perjalanan, sudah istilahnya sampai di Desa Bener, yang akhirnya di situ akhirnya istirahat di rumah sahabatnya. Di situ diramu dengan makanan atau lauk pauknya dengan pindang banyak atau pindang angsa. Nah, prajurit yang pertama sampai situ sudah nyampe, tapi dia tidak langsung membunuh karena dia sedang makan siang. Akhirnya tidak langsung membunuhnya. Setelah makan siang selesai, akhirnya langsung dibunuh dengan pusaka Kesultanan Pajang. Dengan sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, dia memberikan pesan atau meninggalkan pesan kepada anak cucunya atau keturunan daripada Adipati Wirasaba. Yang pertama yaitu jangan berbesaran dengan Toyareka. Sedangkan yang kedua, jangan bepergian pada hari Sabtu Pahing. Yang ketiga, jangan makan pindang banyak. Pindang banyak itu ya yang pakai kelopak, kecolot jawabannya kelopaknya pindang banyak. Sedangkan yang keempat yaitu tidak boleh membangun balai yang malang. Yang kelima, tidak boleh memelihara kuda yang berwarna merah atau putih, daubang namanya itu. Nah, sampai sekarang nggak ada yang memelihara kuda itu dan tidak ada yang membangun balai malang. Nah setelah itu akhirnya dibawa pulang ke Kadipaten Wirasaba. Dalam perjalanan dulu yang masih jalan kaki,
lewat pegunungan. Nah, menjelang sholat maghrib itu sudah sampai di hutan, di tengah-tengah hutan. Akhirnya di situ menginap dengan mengumpulkan ranting-ranting yang kering atau kayu-kayu yang kering, akhirnya dijadikan api unggun untuk menghindari daripada binatang buas atau sebagainya. Nah, setelah itu menjelang subuh dia melanjutkan perjalanannya ke Kadipaten Wirasabar. Dengan banyaknya abu di situ, maka tempat itu dinamakan yaitu Abu, pintu abu. Terus menjalankan perjalanan lagi menjelang sholat zuhur sampai di sebuah yaitu lahan atau hutan yang di situ banyak tanamannya gandul. Maka di situ dengan istirahat dengan memakai daun gandul untuk lekoran, sorombian lekoran. Di situ yang terus akhirnya tempat itu dinamakan sampai sekarang itu namanya Gandul Lekor, tempatnya ada di daerah Banjar. Di daerah sana ya Pak. Nah, itu perjalanan daripada pada waktu membawa jenazah Adipati Warkotama I itu. Setelah itu sampai di Kadipaten Wirasabar. Dengan berdasarkan musyawarah, maka Adipati Warkotama I itu dimakamkan di iringannya Kadipaten Wirasabar. Berhubung ada Sungai Serayu, akhirnya berpisah, yaitu di Duku Pekiringan yang sekarang di Tata Turujak Langkep Banjarnegara. Iya, di makam sana ya, satunya lagi. Itu Adipati yang ke-6, gelar Warkotama I. Nah, di suatu hari itu ada utusan dari Kesultanan Pajang yang membawa surat yang isinya atau intinya keluarga Adipati supaya menghadap Sultan Pajang. Tapi putranya atau anaknya itu nggak ada yang berani. Akhirnya memberanikan diri yaitu putra menantunya yang nama Joko Kaiman, memberanikan diri menghadap Sultan Pajang. Setelah sampai di sana, tidak lain adalah Sultan Pajang yang pertama mengucapkan berbela-sungkawa atas meninggalnya Adipati Warkotama I itu. Yang kedua, mohon maaf atas kekeliruannya. Semua itu kan istilahnya kekeliruan atau kesalahpahaman. Ya, akhirnya surat kekancingan Kadipaten Wirasabar atau sekarangnya ya surat perintah lah untuk dilanjutkan oleh itu Joko Kaiman, yang akhirnya berdasarkan musyawarah dia menjadi Adipati Wirasabar yang ke-7, itu bergelar Warga Utama II. Dengan bijaksananya maka Kadipaten Wirasabar dibagi menjadi 4. Dia mengambil di Kejawar tempat kelahirannya, sedangkan yang di Merten itu Wirokusumo, di Banjar Pertambakan Wiroyudo, sedangkan yang di Wirasabar itu Warga Wijaya, yang terus meneruskan di Kadipaten Wirasabar itu. Berarti untuk areanya luas sampai ke sana Banjar ya, sampai Kedu, dulu sampai Kedu, Kedu. lereng Gunung Sumbing sudah Kadipaten Wirasabar. Menurut sejarahnya, secara singkatnya itu yang mungkin dapat saya sampaikan, kekurangannya mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Agus cerita atau kisah sejarah dari Adipati Wirasabar. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan saat bersiaroh sekaligus mengungkap silsilah Adipati Wirasabar. Kita sebagai generasi penerus hanya bisa mendoakan supaya mereka bisa tenang di alam sana, mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari kami. Nanti mungkin kita akan lanjut siaran. Oke, terima kasih.